Tuhan Yesus berkata, marilah datang semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan rindu untuk melingkupi kita dengan kasih-Nya dan juga dengan rahmat-Nya saat ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b yang berbunyi demikian. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, amin, amin. Welcome back ke Kami Anugerah, dan buat setiap kita yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun Anda berada, hari ini mari kita bersuka cita karena Tuhan kita Yesus adalah Allah pemenang yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dan kutuk yang membelenggu. Dia Raja yang hebat. Angkatlah tinggi panjinya, come on. Angkatlah tinggi panjinya, sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggutlah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, kalahkan. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Katakan, bersamamu, bersamamu. Mari katakan, angkatlah tinggi panjinya, angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Dikatakan kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang bebaskanku, bebaskan. One, two, Kaulah Raja hebat, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Berkata kepada setiap kita, jangan takut karena aku yang berperang menggantikan engkau. Akulah Jehovah Shalom yang memberikan engkau damai sejahtera. Aku yang menyembuhkan dan melindungi engkau. Dialah panji kemenangan kita. Dialah Allah, segala Allah. Mari dengan iman kita katakan, oh, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Sekali lagi, dulu sekarang selamanya
Mengucap syukur Tuhan, karena di dalam ketidakberdayaan kami, dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dengan kuasa darah-Mu di atas kayu salib, kami sudah bebas dari setiap belenggu. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan ku bebas. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari sembah Tuhan saat ini. Inilah waktu di mana Anda sujud di altar Tuhan, mengucap syukur buat apa yang Dia sudah kerjakan buat kita semuanya. Semua karena darah Yesus. By the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Only by the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh,
set me free. We live victory. His blood, and His power set me free. We live Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini. Saudara, di bulan Agustus ini kita masih akan membahas tema yang sama, yaitu bertumbuh dalam kemurahan hati. Dan di minggu yang ketiga ini, saudara, saya akan membahas sebuah tema, yaitu murah hati beroleh kemurahan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7. Hanya satu ayat saja, Injil Matius pasal 5 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali bisa beribadah, meskipun di tengah keterbatasan kami untuk bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami bersyukur Engkau menyediakan sebuah sarana untuk kami bisa beribadah secara online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap percaya bahwa firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Meskipun kami tidak bisa berkumpul secara fisik, tetapi roh dan iman kami berkumpul bersama, karena kami berkumpul di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena itu berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya setiap kami tidak hanya berhenti sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan pakai semua kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu kali saya pernah membaca sebuah artikel yang menarik. Artikel ini berbicara tentang survei yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir untuk menentukan negara mana yang paling murah hati di seluruh dunia, saudara. Jadi, survei ini dilakukan oleh sebuah badan amal asal Inggris, yaitu Charities Aid Foundation atau CAF, saudara, yang menyelenggarakan survei untuk mengetahui perilaku dermawan masyarakat di berbagai negara. Nah, survei ini tidak main-main, saudara, karena survei ini dilakukan terhadap lebih dari 1,3 juta orang dan disurvei di 128 negara. Nah, setelah disusun dan dianalisa selama 10 tahun, dengan 3 aspek penilaian, saudara, yaitu yang pertama, bagaimana respon masyarakat di dalam membantu orang asing. Yang kedua, bagaimana respon masyarakat dalam menyumbangkan uang ke lembaga-lembaga amal. Dan yang ketiga, apakah masyarakat di negara tersebut memiliki kesediaan untuk mengikuti kegiatan amal secara sukarela. Dan hasilnya, saudara, ada 10 negara yang masuk di dalam 10 negara yang paling dikatakan paling murah hati atau paling dermawan. Nah, kita patut bersyukur karena Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang paling dermawan menurut survei ini. Nah, negara-negara yang lain tentu didominasi oleh negara-negara maju, saudara. Seperti misalnya Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Irlandia, Kanada, Inggris, dan Belanda. Tetapi yang menarik adalah ada 3 negara termasuk Indonesia merupakan negara-negara yang seharusnya, saudara, tidak menjadi negara yang berpenduduk paling murah hati. Mengapa? Karena di dalam negara mereka sendiri terlibat banyak sekali konflik. Contohnya ada negara Myanmar dan negara Sri Lanka. Saudara tahu kedua negara ini memiliki begitu banyak konflik. Ada kudeta, ada perang, dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, 2 negara ini menjadi 2 dari 10 negara yang berpenduduk murah hati atau dermawan dari seluruh dunia. Dan yang paling menarik adalah Myanmar, saudara. Negara yang penuh dengan konflik, kudeta, peperangan, tetapi menjadi negara yang paling dermawan di seluruh
dunia. Presentasenya sama dengan negara Amerika Serikat, dengan penduduk yang kita tahu sudah lebih maju secara pendidikan, secara finansial, dan sebagainya. Tetapi persentase Amerika Serikat sama dengan persentase negara Myanmar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesungguhnya ini membuktikan bahwa kemurahan hati itu tidak tergantung dari berapa banyak uang saudara. Kemurahan hati tidak tergantung dari seberapa nyaman hidup saudara. Tetapi kemurahan hati itu tergantung dari seberapa saudara peduli kepada orang lain. Karena itulah negara-negara seperti Myanmar, Sri Lanka, bahkan Indonesia bisa menjadi 3 dari 10 negara yang paling murah hati di seluruh dunia. Nah, kita kembali ke Indonesia, saudara. Walaupun Indonesia secara peringkat menempati peringkat yang ke-10, tetapi tentu dibanding negara-negara yang lain di atasnya kita patut bersyukur. Dan kalau kita melihat dari penilaian yang ada, dikatakan bahwa 42% masyarakat Indonesia mengaku suka membantu orang lain. Yang kedua, 69% menyumbangkan uang ke lembaga-lembaga amal. Dan yang ketiga, 40% mengikuti kegiatan amal secara sukarela. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita melihat survei ini, kita bisa mengerti sesungguhnya bagaimana dunia itu menghargai kemurahan hati. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa dunia itu sesungguhnya kagum dengan kemurahan hati. Nah, lalu bagaimana dengan saudara dan saya, kita orang percaya? Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kemurahan hati? Mari kita lihat, saudara, bahwa ternyata Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan pelayanannya sangat menekankan tentang kemurahan hati. Dia tidak hanya mengajarkan tentang kemurahan hati, tetapi Tuhan Yesus juga meneladankan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan atau kemurahan hati, saudara. Nah, khususnya kita melihat di satu bagian firman Tuhan yang terkenal, yang seringkali kita sebut dengan khotbah Yesus di bukit. Tadi sudah saya baca, yaitu di dalam Matius 5 ayat 7. Dikatakan demikian, Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara sekalian, apa sih yang Yesus maksudkan dengan kemurahan hati itu? Nah, ternyata kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, kemurahan hati di sini memakai kata elemon, saudara. Nah, di dalam kata elemon ini ada 2 aspek, yaitu aspek simpati dan aspek empati. Saya percaya bahwa 2 kata ini bukanlah kata yang asing bagi kita. Tetapi mari kita melihat kembali definisi sederhana dari kata simpati dan kata empati ini. Saudara, simpati adalah kesediaan untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau kesedihan. Nah, sedangkan empati, definisi sederhananya adalah kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, ikut merasakan dan mengalami apa yang orang lain rasakan dan alami. Nah, kemurahan hati terdiri dari 2 aspek ini, saudara. Saudara bisa membantu orang lain, saudara bisa bersimpati kepada orang lain, tetapi ketika saudara tidak berempati juga, maka pemberian saudara hanya seala kadarnya. Tetapi ketika kita membantu orang lain, tidak hanya digerakkan oleh rasa simpati, tetapi juga oleh rasa empati, maka pemberian kita atau pertolongan kita adalah pertolongan atau pemberian yang berkualitas. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, simpati itu berbicara tentang kuantitas, tetapi empati berbicara tentang kualitas. Nah, karena itu, Yesus mengajarkan, hiduplah di dalam kemurahan hati. Itu artinya hidup di dalam simpati dan empati kepada orang lain. Kita tidak hanya mau menolong orang lain, tetapi ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sudah menempatkan diri kita di posisi orang yang kita tolong tersebut. Sehingga pertolongan kita adalah pertolongan yang berkualitas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masalahnya adalah kemurahan hati itu bukan natur dasar manusia, saudara. Natur kita yang sudah tercemari oleh dosa ini, justru natur dasarnya adalah kebalikan dari kemurahan hati.
Apa itu? Egois. Nah, egois sendiri adalah kecenderungan untuk selalu memprioritaskan keinginan dan kebutuhan diri sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain. Memang tentu pada saat-saat tertentu kita harus menempatkan kebutuhan kita di atas kebutuhan orang lain. Tetapi orang yang egois adalah orang yang selalu menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan orang lain. Nah, itu ternyata adalah sifat dasar kita, saudara. Itu ternyata adalah natur alamiah kita. Cara melihatnya gampang. Kalau kita melihat anak-anak kecil sedang bermain, saudara, kita tidak perlu mengajar anak-anak kecil untuk menjadi egois. Sudah otomatis itu ada dalam diri mereka. Ketika mereka bermain, mereka tentu ingin menguasai makanan atau mainan mereka untuk diri mereka sendiri. Justru yang harus kita ajarkan adalah mengajarkan mereka untuk berbagi kepada orang lain. Ini membuktikan, saudara, bahwa ternyata natur dasar kita adalah natur yang egois. Karena itu, untuk menjadi orang yang murah hati, kita perlu memperjuangkannya. Kita perlu berusaha. Kita perlu melawan sikap-sifat atau sifat-sifat keegoisan kita. Nah, mari pada pagi hari ini kita melihat 3 hal yang Yesus katakan atau apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kemurahan hati. Nah, saudara, yang pertama, murah hati merupakan cerminan pribadi Allah sendiri. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan demikian, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudara, konteksnya apa, saudara? Konteksnya adalah Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Kalau kamu hanya baik kepada orang yang baik kepada kamu, apa bedanya engkau dengan orang berdosa? Apa bedanya dengan engkau dengan orang jahat di luar sana? Mereka juga baik kepada orang yang baik kepada mereka. Justru engkau harus berbeda. Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Dengan melakukan itu, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus mengatakan, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bagian ini, sesungguhnya Yesus sedang membicarakan tentang anugerah umum. Bahwa sifat kemurahan hati Allah itu ditunjukkan dengan dia memberikan anugerah umum, kebaikan kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Contohnya di bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia memberi sinar matahari kepada orang baik dan kepada orang jahat. Ia memberi hujan kepada orang baik dan kepada orang jahat. Tetapi kemurahan hati Allah tidak berhenti sampai kepada anugerah umum, saudara. Allah juga memberikan anugerah khusus kepada manusia, yaitu apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini anugerah khusus. Nah, ini adalah puncak dari kemurahan hati Allah, yaitu Allah memberikan anaknya yang tunggal. Dia tidak hanya sekedar memberikan hukum-hukum, dia tidak hanya memberikan peraturan-peraturan supaya manusia mengikutinya dan diselamatkan. Tidak, saudara. Tetapi Allah justru memberikan anaknya yang tunggal. Sang Firman itu sendiri diutus untuk menjadi manusia, berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Dan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, orang bisa diselamatkan. Seorang teolog dari Jerman, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, keselamatan itu gratis, tetapi bukan murahan, karena dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Nah, inilah puncak kemurahan hati Allah, saudara. Anugerah khusus yang diberikan kepada saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu adalah kemurahan hati Allah yang tertinggi. Itu adalah bukti kemurahan hati Allah. Karena siapakah kita? Siapa saudara dan saya? Sehingga kita bisa diselamatkan. Seharusnya kitalah yang dihukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kita.
tetapi karena Allah yang berkemurahan hati itu, maka saudara dan saya diselamatkan. Nah, kita yang sudah menerima kemurahan hati Allah itu, maka kita harus hidup juga di dalam kemurahan hati. Nah, poin yang kedua, saudara. Murah hati merupakan salah satu dari produk kasih. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika berbicara tentang kasih, sesungguhnya ada satu poin yang penting di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, saudara. Rasul Paulus hendak mengatakan demikian, bahwa kasih bukanlah kasih sebelum dilakukan melalui tindakan yang nyata. Sekali lagi saya ulang, saudara, bahwa kasih bukanlah kasih sebelum dilakukan melalui tindakan yang nyata. Karena itu di dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, ia tidak berbuat yang tidak sopan, ia tidak meninggikan diri sendiri. Bahkan dikatakan apa, saudara? Bahwa kasih itu murah hati. Jadi artinya bahwa kemurahan hati juga merupakan sebuah bukti dari kasih. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sering mendengar kalimat ini, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, itulah sesungguhnya yang sedang Rasul Paulus ingin katakan kepada saudara dan saya, bahwa kasih bukanlah kasih sebelum dilakukan melalui tindakan yang nyata. Nah, di dalam sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan, satu perumpamaan yang terkenal, kita bisa sangat jelas melihat perbedaan antara orang yang mengasihi dengan tindakan dan hanya sekedar perasaan mengasihi, saudara. Yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita semua pasti tahu perumpamaan ini. Ada 3 tokoh yang ada di sana, yaitu imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Nah, saya percaya, saudara, kalau ini sebuah kejadian yang nyata, seandainya ini adalah sebuah kejadian yang nyata, 3 orang ini pasti mempunyai perasaan yang sama. Ketika melihat ada seorang yang terluka parah akibat dirampok, dianiaya, pasti mereka memiliki belas kasihan. Pasti mereka merasa kasihan kepada orang yang terluka parah ini. Tetapi apa yang membedakan sang imam, orang Lewi, dan orang Samaria itu? Yang membedakan adalah si imam dan orang Lewi hanya sampai dalam batas kasihan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Sedangkan orang Samaria itu, meskipun secara culture punya banyak pertentangan, kedua bangsa ini saling bermusuhan, tetapi ia mengabaikan semua itu. Dia justru menolong orang Yahudi ini, merawat dia, menaikkan ke keledainya, dan dibawa ke penginapan. Bahkan dia memberikan ongkos untuk pemilik penginapan itu merawat orang yang terluka ini. Nah, itulah bedanya, saudara. Kedua orang ini hanya sampai tahap kasihan, sampai tahap belas kasihan. Tetapi si orang Samaria ini, yang dikatakan orang Samaria yang baik hati ini, dia tidak hanya berhenti sampai kepada perasaan kasihan, tetapi ia melakukan sebuah tindakan nyata, yaitu menolong. Nah, itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kemurahan hati adalah salah satu contoh dari kasih, adalah bukti nyata dari kasih. Itu artinya saudara tidak bisa mengatakan bahwa saudara orang yang mengasihi kalau saudara tidak memiliki karakter yang murah hati. Itu yang kedua, saudara. Nah, poin yang ketiga dikatakan kemurahan hati adalah salah satu kunci kebahagiaan. Ayat tadi yang sudah saya sering berulang-ulang, Matius 5 ayat 7 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tahukah kita bahwa apa yang Yesus ajarkan ini sesungguhnya berbeda dengan apa yang ditekankan oleh dunia. Dunia menekankan kalau engkau ingin berbahagia, maka milikilah sebanyak-banyaknya. Kalau engkau ingin berbahagia, maka timbunlah sebanyak-banyaknya untuk dirimu sendiri. Tetapi pada kenyataannya adalah ketika kita menimbun banyak untuk diri kita, maka bukan kebahagiaan yang kita terima. Tetapi semakin kita menimbun, kita semakin tidak bahagia karena kita semakin merasa tidak cukup. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah di dalam Kisah Rasul ayat 20
pasal 20 ayat 35 yang dikutip oleh Rasul Paulus dikatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena di dalam memberi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesungguhnya kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Ketika kita bisa memberi, kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Seberapapun yang kita punya, kita merasa bersyukur. Karena itu kita bisa membagikan kepada orang lain. Dan ketika kita melakukan itu, saudara, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Tidak hanya kemurahan dari manusia, tidak hanya kemurahan dari orang lain, tetapi kemurahan Allah pun ada atas diri orang yang murah hati. Karena itu milikilah sikap hati yang murah hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin mengambil sebuah contoh yang nyata. Saudara tahu bahwa sebelum pandemi saya sering sekali pergi ke Kalimantan, saudara. Saya sering mengunjungi satu gereja yang kita dampingi di Siantan, dan biasanya 1 tahun itu saya bisa pergi 1-2 kali, saudara. Nah, yang saya kagum dari mereka adalah komunitas mereka tidak besar, kira-kira hanya mungkin 100 orang, saudara. Kebanyakan dari mereka anak-anak muda, dan lalu yang dewasa kebanyakan adalah pekerja atau pegawai negeri, saudara. Kehidupan mereka biasa-biasa. Tetapi yang saya kagum dari mereka adalah ketika Tuhan memberkati mereka dari sebuah gereja yang kecil yang ada di gang, di sebuah rumah yang sempit, akhirnya mereka bisa pindah ke tempat yang lebih representatif, saudara. Mereka tidak berhenti dan berpuas dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak hanya sekedar menikmati apa yang mereka punya, tetapi justru ketika mereka sudah punya satu hal yang indah, gereja yang baik, yang representatif, mereka justru punya kerinduan untuk membantu orang lain, saudara. Dan ketika kami berbincang-bincang, kami dari bidang misi berbincang-bincang dengan pengurus yang ada di sana, kami bertanya, apa kegiatan kalian sekarang? Lalu mereka menceritakan bahwa mulai tahun lalu mereka mendampingi satu pos PI di sebuah dusun yang namanya Dusun Maijing di Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Saudara, itu dari Pontianak jaraknya kira-kira 100 km, saudara. Itu kalau naik mobil kira-kira mungkin bisa 3 atau 4 jam. Jadi ini bukan perjalanan yang main-main, saudara. Tetapi mereka dengan suka hati, mereka dengan kerelaan hati, mereka membantu pos PI di Maijing ini. Dan ketika pos PI Maijing ini membangun tempat ibadah, saudara, mereka turut ambil bagian di dalam pembangunan itu. Sampai akhirnya pos PI Maijing ini bisa mempunyai satu tempat ibadah yang cukup layak. Walaupun masih belum ada plafon dan keramiknya. Tapi mereka bisa beribadah dengan cukup nyaman, saudara. Nah, tidak hanya itu, saudara. Ketika pos PI Maijing ini membutuhkan pastori untuk hamba Tuhannya, GKMI Cabang Siantan juga tidak tinggal diam. Mereka membantu berdirinya pastori ini. Padahal sekarang ini keadaan mereka juga sedang sulit. Ketika dalam pandemi, saudara, mereka juga mengalami banyak kesulitan seperti yang saudara dan saya alami. Tetapi mereka tetap rindu untuk menjadi berkat bagi pos PI Maijing ini. Lalu ketika kami tanya, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu pos PI Maijing? Mereka berkata, Pak, bahan-bahan bangunan yang kami bisa cari, kami cari. Kayu, batu yang kami bisa cari di hutan, kami cari. Bahkan tenaga kerja kami tidak bayar karena semua jemaat bergotong royong untuk membangun gereja dan pastori ini. Tetapi toh mereka juga tetap harus membeli barang-barang yang dibuat oleh pabrik, saudara. Seperti seng, seperti plafon, seperti keramik, paku, dan sebagainya, semen, dan sebagainya, saudara. Lalu kami tanya, kira-kira kebutuhannya berapa untuk menyelesaikan pembangunan renovasi gereja dan pembangunan pastori itu. Mereka berkata kira-kira 60 jutaan, Pak. Nah, lalu kami bawa ini ke rapat majelis, saudara, dan majelis sepakat untuk membantu secara maksimal bagi kebutuhan rekan-rekan kita di pos PI Maijing ini.
Kenapa, saudara? Karena kami melihat semangat dari teman-teman di Siantan. Mereka serba terbatas, tetapi mereka ingin dan punya kerinduan untuk membantu saudaranya yang jauh lebih menderita daripada dia. Bukan hanya sekedar simpati, saudara, tetapi mereka membantu dengan sikap empati. Mereka mengerti perasaan teman-teman di Pos PI Maijing ini ketika mereka masih ibadah di tempat yang sempit, di tempat yang kecil. Mereka memahami itu. Karena itu ketika Pos PI Maijing ini ingin membangun tempat ibadah yang layak, mereka turut ambil bagian di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita tentu harusnya merasa lebih bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini, saudara. Dan karena itu saya mau mengajak saudara, bahwa kita mau bersama-sama peduli kepada saudara-saudara seiman kita di Pos PI Maijing ini. Kemarin 2 minggu yang lalu dan minggu lalu, saya dan Pak Heri sudah menceritakan bahwa kita sudah menjadi berkat buat masyarakat sekitar dengan anugerah berbagi kasih. Kita juga sudah menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan, baik melalui bantuan pandemi maupun melalui caring di tengah-tengah COVID ini, saudara. Tetapi pada hari ini, saya juga mau mengajak saudara, mari kita peduli kepada pekerjaan Tuhan di bidang misi. Kita peduli bagi rekan-rekan kita yang memenangkan jiwa-jiwa di desa-desa, di pelosok-pelosok yang terpencil itu, saudara. Karena itu saya mengajak saudara untuk kita turut ambil bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan dan pastori di Maijing ini. Saudara, kita kembali ingatkan bahwa kita punya satu rekening yang khusus kita buka untuk kita membantu banyak orang dan banyak tempat, saudara. Dan termasuk untuk pembangunan Pos PI Maijing ini, saudara, kita bisa menyalurkan dana kita di rekening Diakonia 305. Dan kita percaya, saudara, bahwa seperti apa yang saya katakan 2 minggu yang lalu, bahwa meskipun hanya 5 roti dan 2 ikan, meskipun terlihat kecil dibanding dengan kebutuhan yang ada, tetapi ketika kita berikan dengan hati yang bersyukur dan kerelaan untuk berbagi, maka Tuhan bisa melipat gali gandakannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari, saudara, kita menjadi orang-orang yang berkemurahan hati. Nah, saya mau tutup seri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ketika Perang Dunia Kedua, saudara, Jerman diserang oleh sekutu, ada bom-bom yang dijatuhkan, dan banyak tempat di Jerman mengalami kerusakan. Nah, ada satu kota yang namanya Frankfurt, saudara, ada satu gereja yang mengalami kerusakan akibat bom yang dijatuhkan oleh sekutu itu. Setelah perang selesai, jemaat mulai merenovasi gereja mereka yang turut hancur akibat perang tersebut. Nah, dari semua yang hancur, saudara, salah satunya adalah patung Tuhan Yesus yang sudah puluhan tahun ada di depan gereja, saudara. Nah, kerusakannya sebenarnya tidak parah, sehingga dengan waktu yang singkat mereka bisa merekonstruksi kembali dan patung itu kembali berdiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka tidak bisa menemukan kedua telapak tangan dari patung itu, saudara. Sehingga ketika patung itu berdiri, tetapi tidak punya telapak tangan. Awalnya mereka ingin membuat tangan untuk patung itu, tetapi akhirnya para pemimpin gereja bersepakat bahwa patung Yesus itu dibiarkan tetap tanpa tangan, tetapi diberi tulisan di bawahnya yang kira-kira berbunyi demikian: Kristus tidak memiliki tangan lagi selain tangan kita. Nah, tentu ini bukan dalam makna yang sesungguhnya, saudara ya, tetapi para pemimpin gereja di tempat itu ingin mengingatkan kepada jemaat mereka bahwa meskipun kita ada di dalam posisi yang sulit, kita baru saja mengalami peperangan, bahkan Jerman mengalami kekalahan dari sekutu pada Perang Dunia Kedua itu. Tetapi bukan berarti itu membuat kita berhenti untuk menyadari bahwa kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama kita. Itu tidak berhenti kita menjadi orang yang tidak lagi menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan kisah ini sesungguhnya juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, mari saudara, kita bersama-sama menjadi pribadi yang hidup
di dalam kemurahan hati. Karena firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bahwa di dalam kemurahan hati, maka engkau akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita berdoa sekaligus menjadi doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati. Kami tahu itu bukan natur alami kami Tuhan. Karena sesungguhnya natur alami kami adalah natur yang egois. Tetapi biarlah kami boleh terus berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemurahan. Karena kami tahu Tuhan, orang yang murah hati akan mendapat kemurahan dari sesama dan terlebih lagi dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini dan kami juga mau berdoa secara khusus bagi rekan-rekan kami, bagi saudara-saudara seiman kami yang ada di Siantan maupun yang ada di Maijing Tuhan. Kami bersyukur kami melihat teladan iman dalam kehidupan mereka. Di tengah keterbatasan mereka, mereka tetap boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di tengah keterbatasan mereka, kami boleh melihat bahwa mereka tetap memikirkan kebutuhan orang lain. Dan jangan biarkan ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang egois. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang juga terus memikirkan pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Karena itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang memiliki kemurahan hati ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang mereka yang sakit penyakit, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami virus COVID ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan finansial. Di tengah-tengah situasi sulit yang dialami, kami percaya ya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kemurahan Allah ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa bangkit kembali dan kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami mau berdoa untuk Bapak Gubernur Jakarta, dan kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan yang bertugas untuk khususnya untuk memerangi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat kepada mereka sehingga Indonesia bisa cepat terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus namanya. Karena itu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur karena di mata Tuhan kita adalah sama. Kita orang berdosa yang diselamatkan karena karya Yesus di Kalvari, di atas kayu salib. Mari kita katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam keluargamu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam apapun yang engkau lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang engkau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Warta Gereja GKMI Anugerah Jakarta 15 Agustus 2021. Sehubungan dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan masih tingginya penyebaran pandemi COVID-19 di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah onsite ditiadakan selama bulan Agustus 2021. Jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah onsite akan diinformasikan kembali. Berikut tema-tema ibadah GKMI Anugerah Agustus 2021. Hai Anugerah Krit, jangan lupa ya ibadah online hari ini Minggu 15 Agustus pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Hai Anugerah Teens, jangan lupa hari ini pukul 10 pagi ibadah dilakukan via Zoom. Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi Tuhan, secara khusus pelayan AWM selama lebih dari setahun tidak bisa beribadah secara komunal dan digantikan oleh ibadah di rumah melalui YouTube tentunya tidak mudah. Apalagi mengingat peran AWM sebagai garda terdepan tim pujian dan penyembahan ibadah. Oleh karenanya sangat penting bagi setiap anggota AWM untuk tetap mengalami Tuhan dan hadiratnya di rumah masing-masing, agar penyembahan kepada Tuhan dalam ibadah tetap lahir dari hati yang menyembah dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Oleh karena itu, mari kami mengajak seluruh anggota AWM dan terbuka bagi jemaat untuk bergabung dalam AWM Online Gathering pada hari Minggu 15 Agustus 2021 jam 4 sore bersama Pastor Michael Chandra dari Abba Love dengan tema Experiencing God at Home. Link Zoom ada di poster. Bagi jemaat yang punya beban dan pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan hubungi hotline kami. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ajak keluarga dan untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Pokok doa. Berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang dalam proses pengobatan. Bapak Fitrus, Bapak Wiwi Herliawan,
Ibu Debi, Ibu Inawati, Ibu Marta Bingsara, Bapak Sutikno, Ibu Yangni. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kekuatan dalam menjalani proses pengobatan yang dijalani. Berdoa bagi jemaat GKMI Anugerah, kiranya di masa-masa pandemi seperti saat ini, senantiasa mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan Yesus dalam keseharian mereka. Berdoa bagi sidang MPL Sinode GKMI yang akan diadakan secara virtual dengan GKMI Cempaka Putih sebagai tuan rumah. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus memberkati segala persiapan yang dilakukan dan melalui sidang ini dihasilkan keputusan-keputusan yang Tuhan siapkan bagi perkembangan GKMI. Bersyukur untuk 76 tahun kemerdekaan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi bangsa kita. Mari kita maknai kemerdekaan ini dengan kerjasama dan gotong royong di tengah persoalan bangsa menghadapi pandemi COVID-19. Segenap tim hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.